Salam anak-anak kelas 6. Puji Tuhan kita bertemu lagi walaupun lewat pembelajaran video. Puji Tuhan, sebelum Pak John memberikan pelajaran, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah-Mu kami dapat bertemu lewat pembelajaran video. Berkatilah anak-anak kelas 6. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak. Kita tahu bahwa dalam materi kita ada manfaat membaca Alkitab. Nah, dalam firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 8, anak-anak membaca di sana, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, jadi tidak boleh lupa memperkatakan kitab suci supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Jadi anak-anak kelas 6, kalau mau perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung, maka tidak kita harus membaca firman Tuhan dan juga melakukannya. Bukan sekedar membaca, tetapi melakukan firman Tuhan. Tapi diawali dari membaca Alkitab sesuai dengan Yosua 1 ayat 8 dan juga Mazmur pasal 1. Di sana dijelaskan yang sudah menjadi nyanyian, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi apa saja yang kita perbuat bisa berhasil, tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Apa saja yang sesuai dengan firman Tuhan pasti berhasil. Nah, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 5 atau 6 itu nanti harus dibaca anak-anak supaya memahami manfaat daripada membaca firman Tuhan. Demikian juga dalam materi dijelaskan ada seorang kakek, setiap kali bangun pagi dia sudah membaca Alkitab, lalu menyuruh cucunya untuk mengambil air ke sungai, tapi pakai alat yang tidak mungkin air itu dibawa ke rumah. Namun terus menerus kakek itu menyuruh cucunya untuk mengambil air. Cucunya berkata ini mustahil dan tidak ada gunanya. Nah, kalian bisa baca seterusnya di sana, tetapi akhirnya ada gunanya. Akhirnya keranjang itu menjadi basah dan agak lembab, berubah warnanya, ya, bisa dibaca lebih mendetail. Namun Pak John memberitahu bahwa membaca Alkitab adalah suatu kewajiban yang penting dalam diri orang percaya. Dan bagi siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan, harus membaca Alkitab serta melakukan apa yang ada di dalamnya. Bagaimana kita bisa melakukannya kalau tidak dibaca? Nah, ini salah satu kelebihan daripada Alkitab, bisa diterjemahkan ke bahasa apa saja. Dari bahasa Ibrani dulu tentunya, bahasa Aram, lalu bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Tuhan pasti menolong para penerjemah, para bapak-bapak gereja menerjemahkan Alkitab kepada bahasa-bahasa yang lain. Dan itu melalui perjuangan, pergumulan dalam doa untuk menerjemahkannya dan bertahun-tahun, sehingga kita bersyukur pada hari ini ada Alkitab bahasa Jawa, ada Alkitab bahasa Batak dan bahasa-bahasa yang lain. Bahkan Alkitab bahasa Arab juga ada, ya. Jadi anak-anak, mari belajarlah dengan tekun. Tuhan pasti menolong anak-anak sehingga Tuhan membuat anak-anak jadi berhasil kalau melakukan sesuatu yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kelas 6 hari ini dan seterusnya. Selamat belajar dan tetap semangat, berjuang terus
bersama Tuhan pasti ada pertolongan. Amin. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kelas 6. Tuhan memberkati mereka kekuatan kesehatan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.